Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Kirana Triatmaja, NPM 181202997. Dan di sini saya melakukan tugas observasi wawancara mata kuliah perencanaan pembelajaran bersama guru SD Bapak Ervin Novianto selaku guru di SD Kalices. Dan di sini saya melakukan wawancara melalui daring atau via WhatsApp. Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, nama saya Dista Kirana Triatmaja. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Saya mau bertanya Mbak, tentang perencanaan dalam kegiatan belajar siswa. Yang pertama, bagaimana persiapan Bapak sebelum melakukan pembelajaran dalam kelas? Untuk persiapan yang pertama kita buat RPP, dan untuk mendukung pembelajaran lebih mengasihkan, kita juga mempersiapkan alat peraga sebagai sarana pendukungnya. Nah, yang kedua Pak, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di kelas agar siswa bisa memahami apa yang sedang dijelaskan? Yang pertama, kita tidak boleh terlalu sering menggunakan metode ceramah. Interaksi antar guru dan siswa seperti tanya jawab seperti itu harus ada saat pembelajaran, dan jangan lupa untuk memperhatikan karakter masing-masing anak, dikarenakan masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda seperti itu. Mungkin yang aktif, yang kurang aktif, kita harus lihat di sisi tersebut. Kemudian, apakah ada kendala ketika sedang mempersiapkan rancangan pembelajaran? Untuk pembuatan RPP, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Karena dalam pembuatan RPP tersebut kita sudah mengacu pada sarana pendukung, diantaranya Prota maupun Promes, seperti itu. Kebetulan juga di tempat saya masih kurikulum yang lama ya, masih KTSP, belum menginjak ke Kurtilas. Mungkin tahun depan atau tahun ajaran baru besok inilah kita masuk ke Kurtilas seperti itu. Nah, sesudah ada pandemi kan, yang pertama itu, bagaimana cara Bapak mengatasi ketetapan pemerintah dengan aturan belajar di rumah, namun peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang semestinya? Kita berikan materi bisa berupa Word ya, maupun kita bisa bawakan mereka buku paket dari SD, buku bacaan, dan kita dampingi pembelajaran dan juga pemberian tugas tersebut via WA, via WhatsApp. Karena kalau kita berikan aplikasi yang susah seperti yang digunakan di SD kota maupun SMP maupun SMA, saya rasa belum bisa, karena di SD saya masih agak terpencil, bisa dikatakan seperti itu Mas. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana perbedaan yang dirasakan pada saat mengajar setelah ada pandemi ini? Jelas sangat jauh berbeda ya. Biasanya kita bisa langsung berinteraksi dengan siswa, kita menghadapi siswa-siswa tersebut secara langsung. Kita juga melakukan pembelajaran dengan siswa sebagaimana mestinya. Namun setelah atau selama ada pandemi ini muncul, kita hanya bisa berinteraksi atau menemani mereka saat belajar menggunakan aplikasi chat berupa WhatsApp tersebut Mas, seperti itu. Terus, bagaimana cara Bapak mengambil penilaian kepada siswa pada saat kondisi pandemi ini? Pengambilan nilai kita lakukan dengan cara pengumpulan tugas Mas, baik secara tertulis maupun via foto. Biasanya kan anak-anak kita tugaskan untuk berkelompok, membuat apa kerajinan tangan ya. Jadi setelah mereka jadi, mereka berkumpul di situ beserta
membawa hasil karyanya tadi, dia fotokan dari wali murid, kirim ke saya seperti itu. Dan juga bisa mereka menggunakan atau mengumpulkan tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Biasanya kan atau saya kasih file Word, saya kasih ke orang tua buka, tinggal baca soal tersebut, disalin ke buku oleh anak, dan soal tersebut diselesaikan anak. Setelah itu dikumpulkan ke SD, karena di SD saya kebetulan setiap harinya ada guru yang piket. Jadi setiap pengumpulan tugas, pinjam buku, di situ pasti ada yang melayani. Seperti itu, Mas. Apakah menurut Bapak belajar dari rumah ini bisa berjalan efektif? Jelas tidak efektif, terlalu banyak batasan dan juga kendala dalam penyampaian materi maupun menemani anak dalam pembahasan soal, Mas. Metode apa yang digunakan guru agar siswa dalam masa pandemi belajar di rumah bisa memahami dan mau belajar lebih giat? Ya, materinya selama pandemi ini kita bawakan mereka buku bacaan ya. Buku bacaan yang ada di SD kita berikan kepada mereka, kita bawakan dari semua mata pelajaran, seperti itu kita bawakan. Terus untuk tugas lainnya kita bisa kelompokkan seperti tadi, kita suruh mereka untuk membuat hasil karya ya, maksudnya seni seperti satuan ukur. Mereka bisa menggunakan kertas yang digambar atau kertas yang dipotong-potong kecil-kecil, mereka tempelkan ke kardus atau ke kertas apa seperti itu. Dan dari hasil tersebut, misalkan satuan ukur panjang ya, ada kilometer seperti itu tadi buat acuan belajar mereka atau membuat tugas dari apa yang saya berikan. Jadi ketika saya berikan tugas yang berhubungan dengan materi tersebut, mereka mengerjakannya menggunakan kerajinan yang mereka buat tadi, Mas. Seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 yang telah menjadi pandemi global saat ini menuntut pemerintah Kemendikbud dengan adanya surat edaran perihal pembelajaran secara daring dalam rangka pencegahan COVID-19, sehingga secara tidak langsung dalam waktu singkat harus memikirkan strategi pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kompetisi guru, siswa, orang tua, maupun dari sarana yang dimiliki. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.